Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Kamu pikir aku abang tukang bakso? Aluna menoleh ke asal suara. Guru Arega ternyata mengajaknya berbicara. Dia pun menunjukkan senyum ramahnya pada guru keponakannya itu. Saya Aluna, tantenya Arega, ujar Aluna. Anda, ipar dari keluarga Mama Arega atau? Saya istri Arfian Sagara, omnya Arega, jawab Aluna. Raut wajah guru itu terlihat terkejut. Dia seakan tak menyangka jika Aluna adalah istri dari Arfian. Menurut Aluna, wajar saja orang merasa kaget. Apalagi, mendengar rumor jika Arfian bukanlah pria normal. Pernikahan mereka tidak dirayakan, wajar saja ada banyak yang tidak tahu. Maaf, saya pikir, suami saya posesif, jadi pernikahan kami disembunyikan, ujar Aluna dengan berbisik pelan. Guru itu membulatkan mulutnya, lalu tersenyum. Dia pun mengarahkan Aluna untuk menaiki panggung dan bergabung bersama orang tua murid yang lain. Di sana, Aluna menurunkan Arega berdiri di hadapannya. Para murid pun membaca puisi yang telah mereka hafal dari minggu sebelumnya. Aluna sungguh terharu dengan apa yang Arega katakan untuknya. Dia bahkan meneteskan air matanya saat mendengar pujian Arega. Satu pesan Arega untuk bundanya apa? Tanya guru lain pada Arega. Arega meraih mic yang diberikan. Dia pun menatap ke arah Aluna yang sedang mengusap air matanya menggunakan tisu. Lalu, dengan tangan gembulnya, bocah menggemaskan itu meraih tangan tante kesayangannya dan menggandengnya dengan lembut. Lega, ndak ada bunda. Mama, kayak teman-teman. Mama lega udah diculga kata om. Tapi, lega punya onti baik. Ini, onti na lega. Ujar Arga yang membuat beberapa wanita turut merasa haru. Rega sayang mama enggak? Tanya guru itu kembali. Cayang kali, kata om, mama cayang lega. Jadi, mama jaga lega dari atas. Terus, mama kirimin onti baik buat temenin lega. Jawab Arega. Jadi Arega sayang banget sama ontinya ya nak. Lanjut guru lain. Arega mengangguk, dia berbalik dan memeluk kaki Aluna. Di sana, tangis Arega pecah. Seakan, anak itu sudah tak sanggup menahan sesak di dadanya. Melihat itu, Aluna mengambil mic yang Arega pegang dan memberikannya pada salah satu guru. Dia lalu meraih Arega dalam gendongannya dan berusaha menenangkannya. Maaf, sepertinya Arega sudah tidak bisa ditanya, tanya lagi. Ujar Aluna pada salah staf guru. Oh iya, enggak apa-apa bunda. Kita terharu sekali dengan apa yang Arega katakan. Kita juga senang, jika Arega mendapat kasih sayang yang begitu besar dari auntinya. Sebab, kami lihat, Arega ini bukan tipe anak yang mudah dekat dengan seseorang. Tapi Anda bisa mengambil hatinya. Itu sungguh luar biasa, ujar guru itu dengan mata berkaca-kaca. Aluna tersenyum. Arega sudah seperti anak saya sendiri. Sebelumnya saya pernah kehilangan seorang anak. Kehadiran Arega adalah obat untuk rasa kehilangan saya. Dia adalah putra saya, walaupun tidak lahir dari rahim saya. Ujar Aluna dengan nada bergetar. Guru itu mengangguk,
dia sungguh terharu dengan keduanya. Banyak yang memvideokan momen itu dan mengabadikannya dalam galeri ponsel mereka. Setelah acara selesai, mereka pun turun dari panggung termasuk Aluna. Arega masih setiap berada di gendongannya, bocah menggemaskan itu belum mau jalan sendiri. Mau jajan, cicit, Arega. Jajan, ayo jajan, ajak Aluna seraya mengusap lembut pipi basah Arega. Saat Aluna akan lanjut berjalan, dirinya tertegun sejenak saat melihat keberadaan Arfian di sana. Mengapa pria itu ada di sekolah Arega? Aluna benar tak mengira jika Arfian menyusul mereka. Perlahan, pria itu berjalan mendekati Aluna dengan senyuman tampannya. Arfian, kamu di sini, sapa Aluna. Ya, aku baru saja mendapat pesan dari salah satu guru. Aku datang ke sini karena khawatir tak ada yang menemaninya di panggung. Ternyata, kamu datang, sahut Arfian. Arega menarik kepalanya dari bahu Aluna, dia menatap Arfian dengan matanya yang terlihat bengkak sehabis menangis. Melihat itu, Arfian merasa sedih. Sejak kecil Arega tak mendapatkan sentuhan seorang ibu. Arfian tahu betul bagaimana perasaan anak itu saat ini. Ayo, kita jalan ke mall. Arega suka mandi bola kan? Seru Arfian yang mana membuat mata Arega berbinar. Mandi bola mau, seru Arega dengan semangat. Ayo, ajak Arfian seraya merangkul pinggang Aluna dan berjalan pergi menjauhi sekolah. Cayangku, cempolna diganti bulgel aja ya, ujar Arega saat mereka masuk ke dalam mobil. Sempol, apa itu sempol? Tanya Arfian dengan tatapan heran. Arega melunturkan senyumnya, dia melirik Arfian dengan tatapannya yang datar. Suami baru, gak boleh ya, seru Arfian dengan mata membulat sempurna. Tapi tidak dengan Arega dan Aluna yang tertawa mendengar keluguan Arfian. Di mall, Arfian membawa Arega ke tempat bermain. Raut wajah ceria bocah itu kembali terlihat, bahkan tertawa dengan sangat lepas. Aluna pun turut menemani Arega bermain, sekaligus menjaganya. Arfian hanya memandang dari luar arena permainan, dia tak terlalu menyukai arena permainan seperti itu. Tak terasa, jam makan siang tiba. Arega mengadu perutnya lapar. Aluna lalu mengajaknya keluar dari arena permainan. Arega lapar, lebih baik kita makan siang dulu, ajak Aluna. Mau makan apa? Tanya Arfian seraya meraih Arega dalam gendongannya. Aku pengen sushi, sudah lama tidak makan, sahut Aluna. Arega tidak suka sushi, tapi tak apa, kita bisa pesan menu yang Arega suka, ajak Arfian dan merangkul pinggang Aluna beranjak pergi meninggalkan arena permainan itu. Sesampainya di restoran sushi, Arfian memesan beberapa menu. Aluna mengajak Arega mengobrol seraya menunggu makan mereka selesai dibuat. Sesekali Arega bercerita tentang sekolahnya, dan Aluna menanggapinya dengan candaan. Arfian menatap keduanya yang sedang tertawa bahagia dengan tersenyum tipis. Hatinya terasa menghangat kala melihat keponakannya yang begitu bahagia setelah kedatangan Aluna. Pulang nanti. Bisakah kamu merubah panggilanmu untukku? Tanya sela Arfian yang mana membuat Aluna mengatupkan kembali mulutnya. Aku harus memanggilmu apa? Tanya Aluna dengan raut wajah yang meringis pelan. Arfian menghela nafas kasar,
Dia mengetuk meja dengan jari telunjuknya seraya menatap istrinya yang sedang menunggu jawabannya. Pria itu tengah berpikir, panggilan apa yang bagus untuk dirinya. Rasanya, mereka seperti teman jika Aluna terus memanggil namanya. Apalagi saat di pasar malam, Arfian tak akan mungkin lupa jika dia disangka kakak dari istrinya. Umurku 30 tahun lebih, rasanya tidak enak didengar jika kamu memanggil namaku tanpa ada panggilan depannya, ujar Arfian. Wah, ternyata kamu sudah sangat tua, sahut Aluna yang mana membuat Arfian melototkan matanya. Enak saja, aku masih muda dan masih sanggup membuat 11 anak. Bahkan lebih, kamu sebutkan saja, mau berapa kali kamu hamil? Aku bisa membuatmu hamil sebanyak yang kamu mau, seru Arfian tanpa sadar membuat Aluna membulatkan matanya. Pelankan suaramu, desis Aluna saat menyadari tatapan orang padanya. Arfian tersadar jika dirinya saat ini menjadi pusat perhatian orang di dekatnya. Pria itu pun menegakkan duduknya dan berdeham pelan. Matanya menatap datar ke arah Aluna yang sedang tersenyum hambar pada orang yang melihat mereka. Sudah menemukan panggilan yang pantas untuk suamimu ini? Tanya Arfian dengan alisnya yang terangkat satu. Kamu mau dipanggil apa? Tanya Aluna dengan pasrah. Sayang, aku mau dipanggil sayang, celetuk Arfian. Arega menyipitkan matanya. Hi, itu sudah dai ambil Lega panggil onti cayangku, om kalai yang lain, seru Arega dengan ketus. Arfian membulatkan matanya, dia menatap tak percaya pada keponakannya yang asal menyerobot obrolan mereka. Heh, anak sapi. Seharusnya kamu yang berhenti manggil sayangku ke istri orang. Mau disebut pebinor kamu, perebut bini orang, seru Arfian yang mana membuat Arega merengut sebal. Om cehalusna kali ikli cendili. Heh, ini kan istri. Sudah, coba cari panggilan yang lain. Aku merasa aneh dengan panggilan itu, ujar Aluna. Arfian menahan kekesalan yang melanda. Apa salahnya memanggil sayang? Seperti pada umumnya, istri pasti memanggil suaminya dengan sebutan sayang. Itu hal yang wajar dan banyak disukai. Tapi lihat, Aluna tak menyukainya. Jadilah, Arfian kembali memikirkan panggilan yang pantas untuk dirinya. Bagaimana kalau Mas, usul Aluna? Tidak mau, panggilan untuk mantanmu itu, tolak Arfian. Terus apa, abang? Tanya kembali Aluna. Arfian mendengus sebal. Kamu pikir aku abang tukang bakso? Ketus Arfian. Milip doang Om Pian, nda ucah malah, sahut Arega yang kembali memancing keluar tanduk Arfian. Kau. Hais, sudah, Hani, bagaimana? Usulan Aluna membuat raut wajah Arfian berubah datar. Melihat itu, Aluna meringis pelan. Apa ada yang salah dari usulannya? Dia banyak mendengar Eman, temannya memanggil suami mereka dengan panggilan Hani. Kenapa Arfian malah terlihat tidak menyukainya? Hani artinya madu, orang akan mengira aku madu seseorang, celetuk Arfian. Tentu saja, Aluna melongo mendengarnya. Bagaimana bisa sebutan madu dikatakan pada pria, bukankah hanya wanita saja? Oke, Aluna harus meluaskan kesabarannya menghadapi pria yang berusia tua tapi memiliki jiwa seorang bayi. Bahkan, Arega jauh lebih pengertian dibandingkan suaminya itu.
Baby, keputusan terakhir, jika tidak mau, aku hanya akan memanggilmu Mas. Oke, Mas, tidak buruk, kau harus memanggilku Mas saja. Itu lebih baik, sahut Arfian dengan bibirnya yang mengerucut kesal. Aluna tertawa hambar. Dari tadi harusnya, batinnya menahan kesal. Aluna memainkan ponselnya, begitupun dengan Arfian. Sedangkan Arega, dia memainkan sumpit yang sudah diletakkan di mejanya. Tak lama, pesanan mereka datang. Aluna segera menyantap hidangan yang ada setelah memastikan Arega melahap makanannya. Enak, tanya Aluna. Enak, jawab Arega dengan mulutnya yang penuh dengan makanan. Arfian memesankan menu ayam yang bisa dimakan oleh Arega. Sebab, bocah menggemaskan itu kurang suka dengan ikan dan sejenisnya. Tatapan Arega beralih pada sushi salmon yang Aluna pesan. Seperti anak pada umumnya, Arega memiliki tingkat rasa penasaran yang tinggi. Aluna menangkap tatapan Arega pada makanan yang ada di hadapannya. Melihat itu, Aluna pun tersenyum dan menawarkannya. Mau coba? Enak loh, ujar Aluna. Boleh, tanya Arega dengan tatapan berbinar. Boleh, nih Aunty suapin. Buka mulutnya. Aluna memotong sedikit sushi itu dan menyuapkannya pada Arega. Dengan mulut yang terbuka lebar, Arega melahapnya. Namun, saat makanan itu masuk ke dalam mulutnya, Arega sudah merasakan mual, padahal dia belum saja mengunyah sushi itu. Melihat tatapan berbinar Aluna, Arega pun tak kuasa menolaknya. Gimana? Enak kan? Seru Aluna. Enak tapi, hawek, nda cuka, hawek. Arega memuntahkan makanannya berikut makanan yang sebelumnya sudah masuk ke dalam perutnya. Arfian sudah menahan tawanya, sebab ini bukan kali pertama Arega muntah karena memakan sushi. Makanya, jadi anak itu jangan banyak gaya. Udah tahu gak suka sushi malah maksa, sindir Arfian. Hiks, nda cuka, rengek, Arega. Bersambung.